Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran PPKN di bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas subbab C, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga di sini kalian buka pada buku paket halaman 45. Baiklah, Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti daring ini, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa, bernegara dengan baik. Jadi di sini kalian harus bisa mengaplikasikan dari teori-teori yang ada di lingkungan kalian. Next, kita lanjut ke peta konsep. Di sini kalian sudah buka halaman 45. Sikap positif itu bisa dilakukan dengan cara mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga pada saat ada amandemen, hanya pembukaan yang tidak boleh dirubah. Sedangkan pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh itu saja yang boleh dirubah. Karena pembukaan tidak dapat dirubah, bila merubah pembukaan berarti merubah Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Sudah Ibu jelaskan kaitan proklamasi dengan pembukaan pada pertemuan sebelum ini. Sehingga sikap positif yang harus kita implementasikan yaitu dengan cara mempertahankan. Mempertahankan ada dua cara, yaitu dengan tidak merubah. Itu berarti mempertahankan. Yang kedua, dengan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempertahankan pembukaan itu tidak boleh salah satu, tapi dua-duanya harus kalian laksanakan. Tidak merubah sekaligus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila hanya tidak merubah tapi tidak mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pembukaan itu lama-kelamaan akan hangus atau hilang. Sehingga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Ya, melalui pelaksanaan pokok pikiran itu yang merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Tuh. Dan penjabaran lebih banyak lagi ada di buku paket kalian. Silakan untuk dipelajari. Kalian buka di halaman 45. Kemudian mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa di 3 lingkungan. Dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan bangsa dan negara. Begitu. Next, ini ada pengembangan materi. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga. Kalian bisa baca ini. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah. Contoh pokok pikiran dalam lingkungan sekolah. Ini ada 2 kali kopi ini, nanti kalian bisa baca salah satu saja karena isinya sama. Kemudian contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara. Nah, itu ya. Lanjut. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga. Ini kalian baca. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain, bersikap adil terhadap keluarga lainnya. Kalian harus saling rukun dengan adik ataupun kakak, kemudian menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua di lingkungan keluarga kalian. Misalnya paman atau nenek, itu termasuk orang tua juga.
Nah, itu ya. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah. Masuk tepat waktu, berarti di sini kalian mengikuti daring juga harus tepat waktu. Melakukan kewajiban, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Lalu, apa imbalannya apabila kamu sudah melaksanakan kewajiban kalian? Maka kalian akan mendapatkan hak kalian, yaitu perhatian dari Bapak dan Ibu guru melalui koreksi hasil pekerjaan kamu, kemudian ditunjukkan dengan nilai, kemudian menunjukkan prestasi kalian dalam pelajaran yang telah diberikan Bapak dan Ibu kalian itu, Ibu guru kalian itu merupakan hak kalian setelah melaksanakan kewajiban. Contoh pokok pikiran dalam lingkungan masyarakat itu bisa kalian baca. Kemudian contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara itu juga bisa kalian baca ya. Seperti itu. Sekarang contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat, ini pokok pikiran yang ketiga di lingkungan keluarga, berdiskusi, bermusyawarah. Jadi segala keputusan dalam keluarga kalian harus didiskusikan atau dimusyawarahkan, atau paling tidak kalian harus mentaati yang sudah menjadi keputusan orang tua kalian. Sebagai anak harus mentaati keputusan orang tua kalian. Tentu saja orang tua kalian pasti memiliki kesepakatan antara bapak dan ibu atau nenek. Itu ya. Sebagai anak hanya menjalankan saja yang sudah menjadi kesepakatan orang tua. Lanjut ya, ini pokok pikiran yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga. Nih, rajin beribadah ini ya. Seperti itu ya. Sering ini Ibu ingatkan kalian harus selalu menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu. Itu yang Ibu inginkan dari kalian. Itu yang harus kalian tekankan pada diri kalian sendiri, bukan keinginan Ibu, tapi harus dari kalian sendiri, karena bagaimanapun juga hubungan kalian dengan Tuhan kalian itu hanya sangat spesial, sangat spesial. Jadi tidak bisa diindoktrin oleh orang lain. Jadi harus kalian sendiri punya keinginan untuk menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu bagi kalian yang muslim. Bagi yang non muslim ya kerjakan ibadah sesuai dengan aturan agama kalian itu. Ya tepat waktu tentunya. Ini dalam lingkungan sekolah. Sudah banyak ya. Ini pokok pikiran yang keempat, berarti yang terakhir. Nah ini materi bab 2 sudah selesai. Selamat mengerjakan soal ulangan harian bab 2. Setelah ini kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian kerjakan tepat waktu, jangan menunda-nunda, karena pertemuan yang akan datang kita adakan ulangan harian dulu. Kemudian sampai jumpa pada penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester Ibu ambil materi dari bab 1 dan bab 2 ini. Seperti tadi, jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu dengan tertib agar terjaga dunia dan akhiratmu. Demikian materi bab 2 pertemuan yang ketiga tentang subbab C. Ibu akhiri, sampai jumpa lagi pada ulangan harian bab 2 di pertemuan yang keempat di bab 2 ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.